Halo teman-teman semuanya, ini jadi sesi curhat pertama. Welcome back to my channel. Iya, sebenarnya aku mau kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya, mungkin baru join. Nama aku Anissa Distiani, biasa dipanggil Anet. Saat video ini upload, aku sedang studi exchange di Jepang selama 1 semester di Sumikan University. Saat ini umur aku 20 tahun, OTW 21 tahun depan. Dan aku mau cerita perjalanan besar, perjalanan panjang ya belajar bahasa Inggris. Oke, mungkin aku bakal ceritain pertama kali aku mengenal bahasa Inggris itu kelas 3 SD kayaknya. Ya, kelas 3 SD atau 4 gitu. Ada satu guru baru gitu pas itu, terus ngajarin perkenalan bahasa Inggris kayak, "Hello, my name Anissa. I'm 7 years old. I'm study in SDN. And then my hobby is reading." Yeah, it's kind of that. Habis itu udah kayak gak ada lagi pembelajaran. Jadi pas SD emang SD aku itu nggak ada belajar bahasa Inggris gitu, karena maklum SD aku dulu di kampung. Terus SMP tuh mulai ada bahasa Inggris. Jadi mata pelajaran wajib ya kalau di SMP, dari kelas 7 sampai kelas 12. Aku tuh sama sekali gak suka bahasa Inggris, kayak susah banget untuk ngertiin kayak bacanya apa, terus jawabannya apa gitu, karena aku merasa susah banget ya untuk ngerti bahasa Inggris. Harus nulis, dulu gak nulis ya, tapi kayak tipe-tipe pelajaran di SMP itu adalah membaca, terus suruh memahami isinya apa, terus disuruh coba untuk latihan baca gitu. Dan I found it's not fun gitu, belajar bahasa Inggris kayak gitu. Sampai akhirnya keadaan memaksa, aku pengen belajar bahasa Inggris. Aku lupa kelas 7 atau 8 aku les gitu, les bahasa Inggris. Tapi di les bahasa Inggris ini mungkin lebih encourage untuk ngomong ya, tapi dikit gitu. Dan kebanyakan base-nya adalah teks, jadi kayak grammar gitulah intinya. Jadi aku merasa kayaknya oke, belajar cuman kurang gitu. Alhasil ya bahasa Inggris aku jelek gitu pas itu. Bahkan kayak satu gak terjelek, padahal kayak aku tuh orangnya yang matematika aku tuh bagus, tapi bahasa Inggris aku tuh gitu. Sampai pas kelas 9 itu kan ada UN ya, pas dulu temen aku masih ada UN. Pas zaman ada UN ini, itu benar-benar encourage diri aku untuk belajar ngedrift dan lebih dari apa yang aku sebelumnya gitu. Jadi pas itu aku mulai buat buku kosakata bahasa Inggris sama artinya bahasa Indonesia itu apa. Bukunya pasti aku simpan di rumah, kayak kosakata apapun yang baru aku temui itu aku tulis di situ. Terus latihannya lebih giat lagi. Tapi pas itu aku merasa belajarnya nggak fun sih, maksudnya belajar yang ngapalin soal gitu ya. Tapi ya meningkat gitu, karena mungkin kosakatanya meningkat juga gitu ya. Aku pas itu targetin satu hari itu berapa kata gitu, meningkat gitu. Nilai UN-nya nggak terlalu ini amat lah, masih 80-an gitu. Menurut aku udah oke gitu, udah main lah gitu. Oke, habis itu ke SMA. Nah, di SMA ini bahasa Inggris masih sama. Itu bukan satu mata pelajaran yang menjadi favorit aku gitu. Orang kayak dengernya aku juga lagu-lagu Indonesia gitu, terus film-film juga film-film Indonesia, baca juga baca buku bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu paham lah gitu bahasa Inggris. Dan ketika ada pada bahasa Inggris ya nggak aja gitu, dan jadinya nggak meningkat lah menurut aku. Sampai aku ikut namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Dan di Olimpiade ini ada buku-buku yang mengharuskan bahasa Inggris. Jadi memang di apa ya, sumber di bahasa Indonesia itu ada, cuman gak sebanyak di bahasa Inggris. Jadi pas itu ya udah, aku kan baca cuma satu buku yang bahasa Inggris. Oke, melanjutin. Jadi tadi bukunya yang aku baca itu namanya Meteorology Today. Itu benar-benar aku buku pertama bahasa Inggris yang aku baca. Bukunya ada 20 chapter. Karena pas itu mau olim,
Jadi aku baca bukunya satu chapter tuh minimal 1 hari, dan itu makan waktu 3 jam. Jadi bayangin aja satu buku satu chapter, satu itu tiga jam gitu. Pas itu karena mau olimpiade, jadi kayak ya udah encourage aja diri aku gitu. Menurut aku dari situ udah lumayan meningkat ya, dan udah lumayan oke lah gitu. Terus pas di universitas aku pengen untuk lebih eksplor lagi bahasa Inggris gitu ya, lebih bisa mendalami gitu. Aku mulai mau ikutan namanya MUN, Modern United Nation. Saat itu ikut klubnya lah gitu. Tapi pas di tengah-tengah gitu, pas ada sesi latihannya, itu aku merasa nggak perform well karena hambatan aku di bahasa Inggris. Aku bahkan sampai tanya ke mentor yang ada di situ tuh kayak, untuk bahasa Inggris tuh gimana ngalanginnya gitu ya, karena bagi aku tuh susah gitu. Tapi pas itu mentornya tuh merasa nggak relate gitu, karena satunya tuh orang Malaysia, terus kayak dia mau sekolah internasional, yang kedua juga kayak dia sekolah internasional gitu. Jadi kayak menurut mereka bahasa Inggris tuh bukan satu hal yang susah itu. Sebagai aku kayak aduh gimana lagi ya gitu. Aku merasa pengen dengan masuknya aku dengan MUN Club itu, aku encourage aku untuk ngomong Inggris, tapi menjadikan aku itu jadi cukup shy untuk ngomong, karena langsung ketemu orang-orang yang ngomongnya tuh langsung pupuk gitu, yang kayak nggak ada berhentinya gitu, dan langsung bisa ngedebat. Terus kayak aku kayak kicep gitu, nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Jadinya nggak terlalu aktif amat di klub ini. Tapi aku sempat ikut MUN tuh 2 kali, satu yang online. Nah online ini rasanya tuh kayak exhausting, karena aku cuma ngomong bener-bener pas yang awal gitu lah, sesi apa sih namanya, general speech gitu lah, 2 menit. Nah aku sebenarnya kurang tahu apa yang aku omongin gitu. Terus yang kedua offline, ini pertama kali aku, tapi itu di Bandung. Jadi kayak aku kuliahnya di Bandung, tapi aku salahnya adalah aku cuma nyiapin kayak proposalnya, tapi nggak nyiapin materi-materi lainnya. Aku nggak tahu gitu. Nah pas teman-teman aku yang lainnya tuh dia bener-bener nyiapin proposal apa aja yang mau dia omongin, terus ada data-datanya mereka bawa. Jadi nanti pas mereka itu speechnya tuh bagus dan prepare, mau debat pun mereka ada data gitu. So aku tuh kayak pas itu sebagai first timer untuk yang offline gak ada data dan gak tahu ngomong apa gitu. Karena kalau MUN offline itu nggak bisa buka HP guys, jadi nggak nggak bisa buka laptop juga. Jadi bener-bener cuma kertas, buku, terus kayak I don't have an idea what I want to say, how to supposed to be gitu rasanya. Nah itu perjalanan pertamanya. Terus pas kuliah juga aku tuh orang yang kalau misalnya ngomong bahasa Inggris gitu ya, I'm trying to say something in English with my friend, mereka tuh akan ketawain aku karena misspelling atau pronunciationnya aku tuh masih jelek gitu, masih buruk gitu. Kayak pokoknya pernah kayak aku ngomong apa terus kayak hah, apa nah gitu lah. Oh aku masih ingat ini, tools, ya tools, terus kayak aku beda tol gitu. Oke, jadi tadi example-nya beda, um, tools tapi aku ngomongnya tuh tol gitu pas pertama. Terus oh ini CapCut gitu kan, semua pronunciation-nya kan CapCut, aku ngomongnya CapCut. Bener-bener kayak bahasa Indonesia banget gitu loh, kayak apa yang aku omongin itu yang aku baca gitu. Jadi kayak diketawain dan sempet ngebuat aku drop juga sih, kayak anjir emang salah ya gitu-gitu. Nah sampai pas kuliah ini, sebelum kuliah, malah sebelum kuliah aku ke kampung Inggris. Sebenarnya aku udah 3 kali ke kampung Inggris guys. Jadi pertama pas lulus SMA aku merasa kayak gabut gitu, terus temen aku mau ke kampung Inggris, terus kayak kenapa aku nggak ikut sekalian gitu ya. Nah pas itu aku datang ke kayak step one-nya lah gitu, kayak agak intermediate gitu. Habis itu ya udah balik. Nah habis balik pasti ketemu teman-teman SMA sih, dan pas ketemu oh gimana ngomong bahasa Inggris tuh, ngomong bahasa Inggris ya belum pede ya gitu ngomong bahasa Inggris pas itu gitu. Jadi ya udah aja kan, untuk nge-brave diri sendiri untuk ngomong bahasa Inggris lah. Kemudian untuk yang kedua kalinya aku datang ke kampung di situ belajar untuk IELTS. Tapi itu kayaknya aku baru 1 tahun kuliah lah, 1 tahun kuliah mau belajar IELTS karena aku pengen mau exchange gitu. Saat itu aku merasa kayaknya belajar IELTS-nya adalah fun sih. Aku merasa fun.
karena aku nggak put pressure ke diri aku gitu, sedangkan teman-teman aku yang saat itu tuh rata-rata emang udah lulus kuliah, mau S2, mau S3, atau mau WHV gitu ya ke Australia. Mereka tuh put pressure ke diri mereka, sehingga mereka tuh mungkin lebih belajarnya tuh lebih tekun, lebih yang niat banget gitu. Nah, aku tuh kayak pas itu kayak udah main aja gitu, karena toh nanti kalau misalnya aku mau daftar masih masih setahun lagi gitu untuk daftar exchange-nya gitu kan. Mas tuh kayak awal-awal ISMA lah. Jadinya kayak ya udah santai aja. Dari situ sebenarnya itu buat aku untuk mulai agak pede sih ngomong bahasa Inggris gitu ya. Walaupun ya masih ketika ngomong bahasa Inggris sama teman-teman aku yang di kampus itu ya mungkin mereka dari Jabodetabek dan sebagainya, yang memang sudah terpapar bahasa Inggris sejak dini, dan menjadi privilege bagi mereka, ya kadang-kadang diketawain juga gitu, karena kebetulan aku memang bukan dari kota gitu, ibaratnya anak desa yang um, mencoba untuk melihat bahasa Inggris itu seperti apa, tapi nggak putus semangat dari situ. Nah, akhirnya aku ketiga kalinya ke kampung Inggris lagi gitu. Ketiga kalinya ke kampung Inggris lagi itu pas semester berapa ya kemarin, 5, iya 5 kayaknya, 5 ke 6 gitu ke kampung Inggris. Cuma persiapannya nggak lama, aku cuma persiapan 2 minggu. Ya aku cuma persiapan 2 minggu ya, di akhir akhir tahun atau awal tahun, atau awal tahun lah, di tahun 2024 aku ke kampung Inggris 2 minggu. Habis itu tes. Oh, sebelumnya tuh aku tes dulu tahun 2023 di November. Itu kejadiannya setelah aku ikut MUN yang offline. Kayak oke deh, aku rasa MUN yang offline ini bisa ngasih aku impact nih untuk bisa ngomong pede gitu. Ternyata pas aku tes nilainya jeng 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 masih jelek. IELTS aku masih 6 pas itu. Sebenarnya udah lumayan, aku merasa kayak oke udah berprogres lah, udah lumayan gitu. Yang bagus cuma di readingnya aja 6,5, tapi sisanya tuh masih 5,5. Terus aku merasa 2 minggu itu belajar tadi di kampung Inggris gitu ya, merasa kayak udah deh aku untuk inget-inget lagi aja materinya, karena kan udah pernah belajar gitu. Terus setelah itu seminggunya aku traveling ke Southeast Asia, ke Bangkok, Kamboja, Vietnam, balik ke Singapura, terus ke Indo. Nah aku merasa oh dengan traveling ini kan aku ngomong pakai bahasa Inggris ya sama orang, itu mungkin encourage aku untuk lebih pede dan sebagainya gitu. Jadi nanti kalau tag ini lagi lebih oke lah. Bahkan pas itu dibela-belain, posisi aku di Bandung, aku ngambil tagnya itu di Semarang karena cuma di situ doang untuk tanggal itu tuh itu yang masih ada. Jadi ya udah mau nggak mau aku kesana. Ternyata hasilnya masih sama guys. Masih 6 IELTS aku. Belum sesuai ekspektasi. Aku berharapnya kayak oke, semoga bisa naik ke 7 gitu ya. Karena aku merasa sebenarnya kurang effort ya. Kayak latihan soalnya tuh pas itu aku merasa kayak nggak terlalu ini banget lah. Walaupun aku belajar gitu, tetap belajar dan latihan soal dan sebagainya, cuman aku merasa effortnya cukup kurang ya. Terus ada yang meningkat, yaitu di tes listening aku meningkat jadi 6, sisanya masih sama. Dari situ oke. Aku merasa kayaknya untuk tes ini udah stop dulu. Aku daftar ISMA dengan nilai segitu, which mean itu kayak nilai terendahnya ISMA untuk IELTS dan sebagainya. Dari tahap 1 udah gak lolos, jadi udah gak lolos ke interview lah ibaratnya. Terus ya udah, aku udah pasrah aja, udah gak lolos. Saat itu aku banyak melepas banyak hal gitu, karena pas sempet ditawarin banyak hal. Terus aku bilang aku pengen semester depan tuh mau ISMA, aku pengen semester depan mau kuliah di luar negeri gitu, tapi ternyata gagal. Dan itu ngebuat aku kayak ngedown banget saat itu, kayak gimana caranya gue bisa keluar negeri semester depan gitu, masih mikirin gimana caranya gitu. Nah alhamdulillah opportunity itu datang. Aku dapat info dari, pertama tuh dari grup Warkop itu kayak grup himpunan mahasiswa perencanaan wilayah kota di ITB. Nah dari grup ini tuh ada informasi terkait namanya ASEAN University Network. Jadi ibaratnya
gather orang-orang dari ASEAN untuk kumpul di satu tempat berbagi ilmu lah. Tapi di situ pilihannya tuh banyak gitu, dari beberapa universitas di 10 negara ASEAN gitu. Masing-masing tuh suruh pilih 4. Nah aku daftar tuh pilih 4 pilihan, aku kirim ke International Relation Officer di kampus aku. Nanti dari 4 pilihan itu aku dapat yang terakhir, yaitu di Brunei. Dan hal itu ya udah berangkat aja gitu ya, berangkat. Sistemnya kalau di universitas aku tuh reimburse ke Brunei 2 minggu. Sebenarnya awalnya agak ragu juga, karena apakah aku akan berangkat ke Brunei, karena pertama adalah itu kayak bagi orang Indonesia ya itu bukan sesuatu yang well known, dan Brunei ada apa sih di Brunei gitu, jadi kayak masih mikirkan. Dan itu di tengah-tengah UTS juga, jadi aku bukan skip tapi penggantinya gitu ya, menjadi offline di hari yang lain, kayak 2-3 UTS deh gitu. Ya udah, tuh aku alhamdulillah dapet kesempatan itu. Oh ya, sebelum itu, ini alurnya kurang jelas banget ya. Sebelum itu aku tuh daftar namanya Bali Youth Representative untuk World Water Forum ke-10 di Bali. Dan alhamdulillahnya aku tuh keterima. Aku tuh daftar kayak last minute banget. Bener-bener kayak di hari terakhir pendaftaran, jam 23 sekian-sekian aku daftar. Aku tuh clueless banget sebenarnya, kayak apa ya yang harus aku tulis ya gitu. Tapi sebenarnya aku udah ada rangkanya tuh udah lama, terus tapi baru fix semuanya tuh pas itu di malam itu. Alhamdulillah dapat itu. Nah di situ itu kayak event pertama internasional aku, ketemu banyak orang dari berbagai negara, dan itu ngeboost aku untuk mau gak mau ngomong kan bahasa Inggris. Tanya apa ya, jadinya secara nggak langsung bahasa Inggris aku tuh membaik gitu. Kemudian setelahnya, di event yang sama juga, di event Bali forum ini, aku tuh dapat kesempatan untuk presentasi terkait hasil kerja, yaitu kayak policy roadmap gitu di bagian water sustainable finance. Aku merasa kayak aku emang gak bisa bahasa Inggris dalam itu. Aku merasa kayak belum mampu, tapi do it scare, do it even though ya you don't have any encouragement untuk melakukan itu gitu, tapi aku mau gitu. Ya udah, akhirnya aku latihan dan berusaha, alhamdulillah bisa gitu ya, walaupun sebenarnya nggak tahu kayak gimana dari orang lain lihat, tapi alhamdulillah bisa bagi aku gitu. Oh, benar, bukan pertama, aduh ini bener-bener alurnya jelek banget. Ternyata bukan pertama event nasional aku tuh tahun 2023, yaitu menjadi liaison officer buat International Geography Olympiad. Tapi di sini itu aku merasa sangat clueless sih bahasa Inggris, jadi aku itu dapat negara Denmark, aku nge-LO-in negara Denmark, dan aku merasa kayak ada banyak informasi antara aku sama anak-anak aku gitu ya yang ikut lomba saat itu. Karena aku merasa itu bahasa Inggris aku tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu, kayak yang so well, aku bisa ngomong, bisa ini, tapi dalam banyak hal mungkin mereka nggak paham apa yang aku omongan gitu ya. Tapi ya udah gitu, itu membuat aku proses pembelajaran juga. Oke, jadi itu event pertama. Event keduanya adalah Bali Youth Forum. Event ketiganya tadi ASEAN University Network. Di sini ketemu orang-orang ASEAN. Dan mau ngomong pakai ngomong bahasa Inggris kan, gak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Mungkin bisa, tapi cuma sama orang Brunei sama orang Malaysia. Kalau sama orang Thailand, orang Vietnam, itu ya pakai bahasa Inggris. Dari situ aku kena ngomongnya sama seumuran ya, karena tadi kalau pas youth forum itu kan ngomongnya sama orang yang lebih tua, yang lebih punya banyak ilmu. Nah itu tuh ngomongnya lebih sama orang yang seumuran, jadi rasanya kayak yaudah gitu, kayak lebih lost aja ngomongnya gitu. Dan dari situ aku sebenarnya kayak udah ini nggak usah peduliin sama grammar, orang tuh nggak peduli gitu. Jadi kayak yaudah ngomong aja yang lo ngomongin gitu. Kalau nanti dia bingung ya lu coba simpelin. Dan komunikasi itu kan yang penting gue paham, dia paham gitu. Oke, itu untuk event ASEAN University Network. Nah itu masih jelek tuh pronunciation-nya. Habis itu aku sebenarnya nggak kayak masih tetap cari international opportunity yang masih ada gitu ya. Ada yang namanya Winter School gitu, itu di Bali, itu diadakan sama SPPK. Nah itu kebetulan banget, itu acaranya benar-benar aku balik hari Sabtu apa ya? Aku balik hari Sabtu dari Brunei.
balik ke rumah. Hari Seninnya itu Lebaran Idul Adha. Hari Seninnya juga aku berangkat ke Bali buat di seminggu itu ikut winter school-nya. Dari winter school ini orang-orangnya kebanyakan banyak yang S2, ada juga yang S1 gitu, dan kita ada project lah gitu, ada project untuk bahas terkait dengan planning di small island gitu, dan kita coba present pakai bahasa Inggris, kita juga buat video pakai bahasa Inggris. Pas saat itu aku buat video gitu ya pakai bahasa Inggris, dan yang di Brunei juga sama, aku buat video juga pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu menjadi dua hal yang cukup menantang bagi aku. Nah setelahnya, alhamdulillah banget, ini benar-benar berturut-turut. Kayak aku balik dari Bali itu hari Minggu, hari Rabunya atau hari Kamisnya, hari Rabu kayaknya, hari Rabu aku berangkat ke Singapura buat summer programnya dari NTU yang dibiayai sama Temasek Foundation. Jadi aku cuma punya Senin sama Selasa itu untuk ngerjain UAS, UTS, UAS semester lalu, benar, untuk ngerjain UAS semester berapa berarti? 6. Ya. Terus di Singapura ini aku merasa kayak lebih ini ya, karena semuanya ngomong Inggris, dan Inggrisnya orang Singapura itu memang susah dipahami, kayak you know lah, it's not that mean, what I mean is this one lah. Tapi secara gak langsung tuh membawa bahasa Inggris aku tuh mirip kayak gitu, karena menurut aku itu gampang gitu untuk ngomong dengan aksen bahasa Inggrisnya Singapura gitu. Dan you know I mean lah, it's not gonna be easy lah. Dan aku tuh baru sadar itu pas aku di Jepang gitu. Oke, cerita dulu yang di Singapura. Jadi Singapura ini aku dapat kesempatan 2 minggu di Singapura, 2 minggu di Vietnam, dan di sini aku benar-benar belajar banget improve bahasa Inggrisnya. Aku merasa udah lebih pede karena sebelumnya udah pernah ikut event yang hampir serupa ya, kayak di winter school sama yang di Awen summer gitu. Di sini udah aku kayak lebih pede. Aku juga di sini present pertama kali pakai bahasa Inggris, enggak, keduanya ya, aku present pakai bahasa Inggris di sini. Sebenarnya ini samarnya tuh terkait sama entrepreneur gitu, sama leadership. Nah aku present terkait ide bisnis pakai bahasa Inggris di sini. Pas itu aku pada terkait marketing, dan ya alhamdulillah aku senang gitu ya, kayak oke, alhamdulillah ternyata aku udah belajar sejauh ini ya gitu. Walaupun sebenarnya dari sini banyak rintangannya, dan nilai-nilai aku sebenarnya juga nggak sebagus itu gitu ya. Nilai yang didapatkan dari GPA untuk summer schoolnya ini kayak nggak sebagus itu, tapi aku ya enjoy aja pas itu, karena emang nggak terlalu mikir akademik, mikirnya kayak ya udah ini tempat untuk belajar, nggak usah terlalu ngepush diri sendiri, tapi ya udah tetap mindful lah gitu. Terus akhirnya udah Singapura ke Vietnam, sebenarnya aku udah merasa pede gitu ya. Dan jeda 1,5 bulan pas itu aku gunakan untuk magang, dan kayak mungkin aku merasa capek banget ya, kayak keluar negeri terus gitu ya. 1,5 bulannya aku magang. Oke, jadi tadi jeda setengah bulan aku ini gunakan untuk magang di dinas kabupaten, dan aku merasa kayaknya wow, so apa ya, ngedown banget gitu loh. Kayak coba bayangin kehidupan aku yang kayak keluar negeri terus, lihatnya yang suatu hal yang sangat idealis, kita diskusi banyak hal bareng sama multicultural team gitu ya. Kemudian tiba-tiba kayak balik ke kabupaten di dimana kabupaten itu tuh sangat-sangat slow living. Jadi merasa kayak dari suatu kehidupan yang pace-nya itu 100 gitu ya, tiba-tiba ke kehidupan yang 0,0 berapa nih gitu. Ya gak sejauh itu, tapi rasanya kayak slow banget gitu. Tapi pas itu kayak udah aku nikmatin aja, seneng aja gitu ya, karena bisa dekat sama keluarga juga. Jadi itu menjadi fase istirahat bagi aku gitu. Nah di situ 1,5 bulan baru aku berangkat ke Jepang. Sebenarnya kalau apply-nya ini kan udah dari lama ya, pasti kayak tiga bulan ya, 3 bulan bahkan sebelumnya itu aku udah apply. Jadi pas tadi ISMA aku ditolak itu, benar-benar aku cari peluang apa aja sih yang bisa gitu. Jadi setiap ada pengumuman atau apa yang kayak keluar ke negeri gitu ya, aku tuh selalu catat, aku selalu simpen, siapa tahu aku bisa gitu untuk daftar, dan aku coba daftar gitu. Sampai akhirnya ini programnya saat ini aku di Jepang, ini program exchange 1 semester dari fakultasku.
sama universitas di Jepang gitu, Universitas Ritsumiken. Nah tadi dari aku yang kayak dua kali itu kan orang-orangnya kan ASEAN mulu gitu ya, kayak budaya tuh mirip banget ASEAN gitu, even even though lah sama kita orang Indonesia sama Vietnam, tapi masih we united gitu, kayak masih feel ASEAN. Nah di sini, oh ya, dan di program itu kan emang diciptakan untuk bonding ya, jadi hampir semua orang di dalamnya tuh kenal, walaupun gak kenal tapi kayak oke, gue tahu lo, in the club we are fam gitu ya. Nah kemudian sampai di sini, di Jepang DX-nya ini kebetulan aku sendirian. Aku tuh nggak tahu aku sendirian. Aku kira bakal ada orang lain yang exchange ke sini. Ternyata sendirian gitu. Terus kayak mau narik, cuma aku juga pengen gitu ke Jepang. Sebenarnya sempat ini juga ya, sempat ada masalah juga terkait finansial gitu ya, karena untuk kesini itu harus ada batasan lah, ada biaya gitu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, kayak deposit uang terlebih dahulu gitu di bank untuk nanti ngasih tahu oh ini mampu untuk hidup di sana gitu, ibaratnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah di sini improve, dan ini pertama kalinya ya di sini itu ada orang ngomong ke aku bahasa Inggris aku tuh bagus. Itu yang ngebuat aku kayak wow, gila men, perjalanan bahasa Inggris lo dari SD, SMP sampai sekarang tanpa lelah, ternyata dia menghargai gitu, kayak like oh your English is so good gitu. Kayak itu temen aku dari Korea, terus dia bilang kayak but your English is so good, kayak wow, thank you. Aku seneng banget gitu, kayak ternyata my English is not that poor. I can see, I can understand what people say, and I can give the ideas and also make argumentation with some people, and that's proses. Walaupun aku merasa belum sepanjang itu, aku merasa belum yang capek gitu ya, yang kayak orang US gitu, karena aku belum pernah ke US juga. Itu dream aku selanjutnya gitu ya, kepengen banget ke sana gitu. Tapi I did it kayak wow. Maaf ya kalau prosesnya salah, tapi it's proses. Dan dari situ aku merasa oke, aku harus pede sama kemampuan aku tuh aku bisa, dan aku bisa melampaui diri aku gitu. Dan saat itu ini kan banyak tugas ya kalau di sini, dan ininya tuh internasional. Jadi aku tinggal di international dormitory gitu, people dari berbagai negara itu tinggal di sini gitu. Jadi ya pasti bahasa sehari-hari bahasa Inggris. Terus di kampus juga aku datangnya ke international class, jadi pakai bahasa Inggris juga. Benar-benar di sini ngebuat aku untuk belajar lagi mendengarkan gitu ya, listeningnya, kemudian ngomong, argumentation, presentation juga. Jadi hari ini aku tuh habis presentasi 2 mata kuliah pakai bahasa Inggris, kayak di hari yang sama, dan aku lakuin tanpa teks. I did it without text, kayak oh my god, I'm so proud of myself. Terus terlalu proud sama myself ya. Nah pakai bahasa Inggris semuanya lah, pokoknya ini benar-benar kayak writingnya juga menurut aku meningkat gitu ya, karena sering pakai bahasa Inggris semuanya. Jadi aku seneng banget bisa berproses sejauh ini, dan ya in here we are. Kayak terima kasih diri sendiri untuk tidak berhenti belajar bahasa Inggris, karena dia membawamu sejauh ini. Itu yang mau aku bilang ke diri aku. Mungkin kalau aku bisa pilih gitu ya, dulu bahasa Inggris atau matematika. Dulu tuh aku milih matematika banget, kayak aku orangnya kayak oke, matematika lah gitu. Tapi sekarang aku merasa kayaknya bahasa Inggris sih, karena itu hal yang bisa membuat kamu berkeliling dunia. Kayak teman-teman aku tuh kuliahnya di sini tuh policy science sama bisnis. Mungkin ada finansial lah yang kayak matematika gitu ya, tapi mostly itu nggak matematika amat gitu ya. Kalau udah kuliah yang ini tuh, tapi mungkin kalau misal bukan di teknik yang engineering banget, ya nggak matematika amat gitu. Jadi aku sangat senang, dan aku sekarang encourage adik aku
adik aku yang persis di bawah aku, dia masih kurang suka bahasa Inggris, tapi satunya lagi dia masih SD saat ini, dan dia udah mulai les bahasa Inggris. Aku udah omongin, oke, di les tempat bahasa Inggris aku dulu supaya dia mau gitu ya tempat bahasa Inggris, dan dia mau udah suka bahasa Inggris dalam artian dia main games itu belajar bahasa Inggris. Terus kadang dia nanya ke aku kayak, Mbak, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Terus kayak kadang juga kita make conversation pakai bahasa Inggris, walaupun memang dia belum terlalu paham gitu ya, tapi mulai terbiasa gitu karena dia mulai mainnya juga pakai game-game bahasa Inggris. Jadinya mulai aku seusianya dia nggak sebanyak itu kosakata bahasa Inggrisnya, dan aku harap dia bisa mendapatkan opportunity lebih dari aku, seperti itu. Mungkin itu dia cerita perjalanan bahasa Inggris aku. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih struggle bahasa Inggris, masih belajar bahasa Inggris, atau teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris tapi merasa kayak mau putus asa, jangan putus asa, karena banyak banget opportunity yang terbuka sekali kamu itu bisa akses bahasa Inggris gitu ya. Dan jangan pernah minder kalau misal orang bilang kayak ketawain pronunciation kamu, ketawain spelling kamu salah gitu ya. Kayak, oh man, orang yang dulu ngetawain aku sebenarnya nggak dendam amat ya, tapi kayak, oh man, kayak orang-orang yang dulu ngetawain aku itu masih kayak di Indo aja gitu. Dan aku yang diketawain membuat aku tuh lebih semangat gitu, membuat aku lebih, gue mau buktiin ke lo kalau even though with this broken English I want to travel gitu. Dari situ ya buktiin ke orang-orang yang sekarang nyepelin kalian atau kayak, oh so English lu, kayak atau ngetawain kalian ngomong terus salah pronunciation-nya, terus kayak diungkit-ungkit sampai 1000 tahun. Buktiin ke mereka kalau sekarang lu di mana gitu, di I'm live in Japan bro gitu. Wow, damn. Oke, thank you so much. Ini tengah malam, bener-bener tengah malam. Oh bener-bener nih 23:37 waktu Osaka. Jadi bener-bener kayak aku kepikiran sesuatu, terus kayak tadi gak bisa tidur. But okay, thank you so much everyone. I don't know who watched this one because I'm also beginner in YouTube. Bye bye, thank you. Mwah.